Selama bertahun-tahun Indonesia ada, dan selama saya kuliah kedokteran, dan selama saya keliling kemanapun, Indonesia tuh rakyatnya sangat susah untuk diajak pola hidup bersih sehat. Cuci tangan zaman dulu itu susah banget. Oke, borku ini contoh. Oke, mangan pecel ayam. Belen mangan. Wah. Tapi semenjak corona menyerang, saya akui sebagian besar rakyat Indonesia menjadi paham pentingnya mencuci tangan. Iya kan? Sekarang megang pintu dikit, cuci tangan. Mantap. Megang orang, cuci tangan. OCD semua sekarang. Wah, terus bersin, wah ditutup. Mantap, gue bangga coy. Akhirnya selama bertahun-tahun dari saya 2009 kuliah dokter, lulus 2013, selesai sumpah 2015, baru sekarang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri ada orang megang pintu, habis itu mantap. Terima kasih buat virus corona. Berkat Anda Indonesia jadi paham rakyatnya mengenai pola hidup bersih sehat. Itu yang saya positif. Cuman nih ada cuman. Kita membuktikan juga bahwa warga Indonesia itu tetap santuy, menku. Kenapa nggak santuy? Kenapa saya bilang santuy? Kena corona masih bisa liburan, bosku. Tetap liburan. Bukti bahwa orang Indonesia itu sejatinya bukan takut corona, tapi butuh liburan. Butuh liburan, bosku. Hebat kan orang Indonesia? Keren. Bro, corona bro, relax, liburan dulu, bosku. Mantap. Fuck. Corona kebal, yang penting keroan. Mantap, terbaik, santuy emang Indonesia tuh. Relax, emang santuy, emang hebat. Hebat campur goblok. Wah, wih lo bor. Bor-borku sekalian, saya kasih tahu teman-teman sekalian. Maaf nih ngegas ya, maaf banget. Lu semua itu disuruh membatasi konektivitas. Ya kan? Disuruh kerja dari rumah itu supaya si corona ini nggak nyebar. Ngerti? Karena musim ini bulan Maret Indonesia itu tidak hanya menerima serangan corona, tapi ada DB, demam berdarah atau dengue fever, ya. Ngerti, bro? Ngerti? DHF, dengue hemorrhage fever, demam berdarah. Ngerti, Por? Jadi selain corona, Indonesia itu menghadapi tipes, DB, hepatitis A. Iki nek bludak kabeh sedino, modar bro rumah sakit karo doktere. Ora mulai-mulai. Maka harapannya kamu tuh disuruh work from home, ya kan? Libur kuliah itu supaya kamu di rumah. Ngerti? Stay di rumah. Main game, ngersi omah, motong suket, ngasih WC, mari liburan. Ngopo liburan tuh? Ngerti bro? Mari liburan nih lo bro. Santuimu santuy, ini goblok, ngerti pak? Ra percaya? Itu bilangin teman-temanmu, yang dikasih jatah libur. Kalau kantormu dan sekolahmu ngeliburin kamu, itu bukan berarti kamu tuh harus santai dan liburan. Itu artinya kamu suruh jaga kesehatan. Respect to ojol, respect to dokter, respect polisi, respect to MRT. Kita nggak libur sama pengusaha-pengusaha UKM. Ngerti, Bor? Dokter, perawat, ya kan? Polisi, ya, ojol, penjaga pintu tol, penjaga palang kereta api, ya, pemulung, tukang, susenker, cuci sepatu, pengusaha, ora libur. Kowe dine libur, ben opo sehat. Kene ra libur tuh, kowe malah liburan, bajilak, fuck man.
dan cuk dogok. Males kowe aku miso-miso ngene. Kenapa? Bajila iki libur, ya toh, libur. Go ben mari, Bro. Ben virus iki mandek, berhenti. Ya. Ya toh? Malah liburan, party nongkrong. Emosi, Bro. Tandani, Bro. Terus pisan meneh. Kemarin ada pasien blow up. Ya toh? Saya PDP dibiarkan. Ngene, Bro. Pemerintah tuh buat SOP keren, ya kan? Iki nih bawahan-bawahannya goblok. Tidak ngikut. Entah itu ada oknum kayak oknum apa, nggak ngikut. Ya kan? Saya nggak mau ikut campur perkara RS itu apa. Tapi gara-gara Pak Deddy Corbuzier ini nge-blow up soal pasien itu, kita jadi tahu fenomena gunung es di Indonesia. Bahwa pada dasarnya SOP yang dibuat oleh pemerintah itu tidak diikuti dengan baik oleh bawahannya. Ya kan? Itu tuh cuman gunung es. Itu tuh cuman gunung es. Gunung es iki ya, Bro. Iki lho, Bro. Puncake sithik ning jero niku akeh. Ngerti? Jadi Pak Deddy Corbuzier itu saya akui apresiasi. Kamu akhirnya selain saya ngegas, Anda juga bisa ngegas ngupload pasien. Dari pasien itu kita berarti punya statement bahwa banyak bawahan-bawahan di Indonesia itu tidak mengikuti SOP dari pemerintahan. Ya kan? Itu tuh tidak hanya di rumah sakit, semuanya. Ngerti? Simple aja, Bro. Dilarang lewat jalan busway. Terobos. Santuy emang. Dikasih working from home, liburan. SOP ini jelas. Nek kantor sampean itu diliburin, sampean itu di rumah kerja, bukan libur, working from home. Ngerti lah? Latihan jadi freelance, koyo Cipeng, freelance, pengusaha, mantap jiwa. Ngerti, Bro? Sis. Nah, si rumah sakit iki, ya toh, Bro, rumah sakitnya ini, yang ada rumah sakit itu viral, ya kan? Viral karena ya pasien itu saya nggak mau tahu sama rumah sakitnya, cuman dari klarifikasi Jubir Menkes. Kalau saya nggak salah dengar ya, intinya ini tidak intinya apa? Tidak mengikuti SOP. Haket biento. Lah itu kamu itu sebagai pemerintah, kita kalau bahas salah-salahan, nggak ada akhirnya, Pak. Nggak ada akhirnya ini, nggak ada akhirnya. Kita bahas dari pertama, Corona di Wuhan. Ini bosen buat saya bahas, Mbah. Brengsek ya. Corona itu di Wuhan viral Desember akhir. Dari Januari, negara-negara itu udah nge-ban turis Cina untuk datang ke, turis dari Wuhan untuk datang ke Indonesia. Ke negara. Indonesia nggak ya promo tuh. Indonesia nggak ya promo travel. Terus, seharusnya SOP ini tuh disosialisasikan sejak Januari. Oke, kelar, keren. Nah, keloro, siapa yang mengklaim gini, pemerintah bilang intinya tidak melakukan apa-apa. Saya kita takoni, yang di bulan Januari bilang bahwa Indonesia safe dari corona ini sopo. Ya kan bukan warganya, bukan RSA-nya. Cek berita yang bilang Indonesia 100% bebas corona ki sopo. Googlean, sopo sing ngomong. Terus sekarang ada corona. Lah kok main salah-salahan. Kita tuh mending refleksi masing-masing, Bos. Udah gede, ngapain corona dibuat drama, gila. Drama cukup di Kompas sama Ventela saja. Tidak perlu drama Korea dibuat kayak gitu. Ngerti, Bro? Gento, Bro. Ya toh, Bro? Sekarang kita logika aja, ya kan? Kita logika aja sebagai warga negara yang baik. Wuhan itu udah viral kena corona di Desember. Terus Indonesia kasusnya masih kosong. Siapa yang bilang di media mengatakan Indonesia 100% bebas corona? Sopo? Ya toh? Golek wae ning Google, enek beritane. Terus ketika di bulan Maret kena corona, 160 langsung kena. Ya kan? Yang edukasi nggak kepanik, itu malah dokter-dokternya, saya, influencer, lain-lainnya.
Dokter-dokter di Twitter nge-share, jangan panik. Kita nge-share cara cuci tangan, kita ajari. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7. Wes to, bro. Ya kan? Galak nih jelas. Sekarang yang edukasi yang lebih grassroots itu influencer dan media. Nah, sekarang SOP ini berantakan karena apa? Karena dari pusat sosialisasinya dikit. Kita itu negara gede, bos. Kalau mau salah-salahan nggak berhenti. Ngerti, bos? Kalian tuh atasan. Saya akui Pak Terawan dan kawan-kawan, ente tuh atasan. Iya kan? Emang HNT juga. Cuman bawahan ente itu tidak ngikutin ente semua. Gitu. Lah gimana supaya bawahannya ngikuti? Makanya dikasih sanksi yang tegas. Kalau ngongkon-ngongkon gampang, sampean itu ngikut nyuruh-nyuruh orang tuh gampang. Permasalahannya yang disuruh mau ngikutin apa enggak? Ayo, sekarang udah ada jelas larangan merisel masker. Nah, tetap ono sing dodol masker. Mental, bro. Kene iki permasalahannya mental. Ya kan, Bor? Kita tuh bicara fakta aja. Mau direkam live ini terserah, tapi kita refleksi aja masing-masing. Kita tuh selalu mengulang kesalahan yang sama. Kenapa? Pemerintah buat aturan. Waton aturannya apik, tapi sosialisasinya kurang. Berakibat pada apa? SOP dilanggar. Kayak mau pasien ditolak, viral. Gitu. Terus bar kui, habis itu ada lagi apa namanya? Pak disuruh libur, working from home, liburan. Jangan risal masker. Batuk ditutupi, diumbar-umbar. Ya wes toh, bro. Saiki sing salah sopo? Gak ada, karena ini sistematik. Nah, saran saya, bro, buat teman-teman semua yang nonton live ini, kita sekarang itu lebih baik menjaga sekitar kita. Ya toh, bro? Kalau emang atasannya ini berantem sendiri, bodoh amat. Saya udah gak peduli yang namanya atasan pemerintah, apapun. Saya udah gak begitu aware. Yang saya peduli adalah saya pengen follower saya ini yang ada di di Instagram itu teredukasi. Yang penting sekeliling saya ngerti cara hidup sehat. Yang penting sekeliling saya ngerti cara cuci tangan. Yang penting sekeliling saya ngerti cara mengatasi prevensi corona, jaga DB, melindungi sesamanya. Saya udah gak peduli lagi itu mau SOP apa kayak, karena apa? Gak ada endingnya mau salah-salahan. Saya lebih peduli follower saya, pegawai saya, edukasi. Kenapa? Karena saya ngerti. Kemarin yang teriak lockdown siapa? Hah? Yang teriak lockdown siapa? Aku. Itu Transjakarta dibatasi, antri, bro. Kenapa? Saya udah bilang, kene ki wong kere. Ngerti lah, bro. Kalian yang teriak lockdown, kalau kaya raya, enak. Di dalam rumah kipas-kipas pakai uang. Lah kalau kita yang UKM, kayak saya UKM, Susanker UKM, pegawai saya UKM, ojol di jalan. Nah kalau ini disuruh lockdown, kita makan pakai apa? Bensin, oli di jus, minum. Matamu tuh, nggak bisa. Makanya kemarin pemerintah kan bilang, Pak Jokowi bilang, kita menolak lockdown. Terus ada trending, Indonesia lockdown, Pak Jokowi gak berani. Matamu, Indonesia dipadake Itali. Itali ini gede nih sak Sumatera tuh. Iki presidenmu ngatur gede banget. Ngerti, bro? Kemarin siapa yang teriak lockdown sampai trending di Twitter? Tak takoni. Kowe sugih apa kere? Kaya apa miskin? Kalau misalkan kayak saya hidupnya di jalan, dokter nih cuci sepatu, UKM. Teman saya ojol, terus suruh lockdown, makan gopo. Kita makan pakai apa? Suket, rumput, rumput pakai saus, sego aking. Atau kita makan pakai apa itu namanya oli bekas, knalpot. Matamu, nggak bisa, bro. Makanya kalau kamu hormati, bro, mikir, bro, ngutek, nganggo usul ngutek. Makanya pemerintah Pak Jokowi bilang kemarin, kita menolak lockdown. Kenapa? Karena Pak Jokowi tahu warganya separuh kui di bawah garis kemiskinan. Yang kalau hari ini nggak kerja, besok nggak makan. Respect. Paham Pak Jokowi? Warganya masih di bawah standar kemiskinan.
Nek di lockdown mati bro. Itu yang dagang gorengan gimana? Yang dagang gorengan gimana? Makanya usul saya diikutin kemarin. Video live kedua, ingat saya usul apa? Video live kedua saya usul lu, tempat ibadah didisinfektan, tempat makanan disemprot disinfektan, bandara disinfektan. Oh wes ngono wae bro. Jadi tempat publik, tempat ibadah, tempat hiburan, public transport, terus apa namanya, tempat kafe atau apapun itu tuh disemprot sama cairan disinfektan tiap 3 hari 2 hari sekali. Cukup. Terus yang kuliah diliburin supaya kampusnya dibersihin. Cukup. Terus bank swasta, bank BUMN disemprot disinfektan. Cukup. Terus orang yang emang mau kerja. Yang penting ajarin cuci tangan yang bener, pakai masker kalau sakit, batuk ditutup, jangan ludah sembarangan. Paham bro? Nah kalau misalkan kayak saya pecel lele, teman saya pecel lele, kalau tiap malam lockdown, terus mangan gopo bro? Mosok mangan sambel pecel lele ra didol pangan dewe. Ra iso bro. Ngerti bro? Kalau Anda nggak terima saya ngegas, itu lihat itu pemerintah ngomong baik-baik. Pak Jokowi. Iya, tolong semua pihak kesehatan ngikuti SOP sehingga menjadi tempat rujukan untuk pasien corona. Tenan toh? Malah ditolaki. Aku dune ngene iki, Bro. Hei, kowe kabeh patuhi SOP yang dibuat. Nek kowe sampean-sampean semua itu disuruh di lock di rumah, diliburin, stay di rumah, nggak usah liburan. Dan semua kalian instalasi fasilitas kesehatan, kalau sudah dikasih SOP sama Menkes, dipatuhi. Udah, kalau nggak dipatuhi, saya tutup. Wah, ngono bro. Singa ngombe sih. Gitu bro. Kita tuh udah terlalu santuy warganya. Nggak percaya kita terlalu santuy. Dilarang rokok. Udut. Ya. Kita tuh terlalu santuy bro. Ya kan? Makanya dikit-dikit ngegas. Saya tuh sama pasien ngegas. Saya ngomong, Pak Dokter Tirta, gimana? Pak Dokter, ini saya sakit ini Pak Dokter. Saya sakit batuk-batuk. Boleh nggak kalau saya batuk di sini tetap dugem? Wah, saya, Pak Bos, kalau situ sudah ada gejala batuk, nekat gudugem ya. Itu vodka gorau sisan. Obongan raimu tuh. Kok gitu dokter, galak sekali. Kamu tuh udah tahu batuk malah keliuran malam-malam. Di rumah bed rest. Oh gitu ya dokter. Umur gak ada yang tahu, mau mati besok. Gak pak. Sembuh. Siapa dokter? Gitu. Oh nyangkem bro. Cangkem gue rak terima. Mangkel lagi bro. Bajila, muncrat. Ini habis ini HP saya sterilisasi, mau saya cuci. HP saya cuci pakai rinso, biar clear. Solvek Jogja, ya jadi dong, jalan orang di dalam mall. Terus ini yang teriak hoax. Mas Tirta, gimana? Ini kalau corona kan kayaknya kelar karena alkohol. Iya, berarti kalau saya minum Amer, corona mati. Dasmu. Virus corona itu masuknya lewat hidung ke paru bro. Kalau kamu minum Amer atau vodka, itu masuknya ke lambung, ya kan? Corona nggak mati, lambungmu jebol kena alkohol. Semergone apa bro? Mergone alkohol di atas 40% itu berbahaya bagi tubuh. Misalkan hatimu, heparmu itu jadi sulit untuk mensterilkan. Ngerti bro? Jadi virus corona itu masuk lewat irung, moto, cangkem, hidung, mata, mulut, ke respirasi, tenggorokan. Kalau kamu minum Amer, itu masuknya ke kerongkongan. Nek kamu mau sembuh, Amernya kamu masukin paru. Mati bro nek kuwi bro. Ada tenggelam dalam lautan Amer.
Paham, bro? Jadi gini Mas Tirta, kalau emang nggak bisa seperti itu, berarti saya cuci tangan boleh pakai air. Oh goblok, kowe ning ngono tenanan. Rasisan wiso go bensin, thinner, Jadi, ingat ya bro, kalau kamu mau cuci tangan, itu pakai air sama sabun. Hand sanitizer, itu cuma membasmi 30% kuman. Ya, cuci itu pakai sabun. Nih, saya tunjukin sabunnya. Nih. Sabun. Sabun cuci tangan. Iki odo buat gigi. Lah Mas Tirta, saya cuci pakai sabun cuci piring. Kamu mau badanmu dicuci pakai rinso? Cuci pakai sabun cuci tangan. Nih. Ngerti, bro? Muncrat, urusan. Bisa steril. Paham? Kalau hand sanitizer itu cuma membasmi 30%. Terus berarti saya tuh kalau misalkan nyuci nggak ada alkohol, pakai apa Mas? Amer, vodka. Kue rasisan adus gua amer, bro. Itu amer. Anggur fermentasi. Paham? Anggur rasa-rasa. Alkohol rasa-rasa. Paham, bos? Rasisan bisa gue bensin, bro. Bensin. Bensin, cuci tangan. Bakar sekalian, gitu kan. Paham semuanya? Makanya, berkat corona, kita itu harus mengambil sisi positif. Berkat corona, semua warga Indonesia sekarang mengerti mengenai pola hidup sehat. Sekarang saya sebagai dokter gak perlu susah-susah edukasi lagi. Karena sekarang orang lagi cuci tangan, gampang. Tiap saya post kesehatan, like-nya banyak. Enggak kayak dulu, diabaikan. Sok pinter, sok tahu, modar. Perkara virus takut mati, jadi paham cuci tangan, ya kan? Sekarang tahu kan kalian semua, manusia takutnya sama virus, bakteri, jamur, ya bro, karo cicilan utang. Paham kalian semua, bosku, piye mas bro, ratri mau ngabeh to, ya kan? Kita ini, saya ini, udah 10 tahun ngedukasi warga, baru kali ini di 2020, 11 tahun saya di dunia medikal, di dunia kedokteran dan kesehatan, baru kali ini saya paham, dan saya respect sama masyarakat yang paham mengenai pola hidup sehat. Paham? Paham sekarang? Susahnya manusia itu hidup, hancurnya karena virus dan bakteri yang ukurannya tak kasat mata. Paham kalian semua? Jelas. Paham? Ya kan? Enak. Gitu bosku. Sekarang tugas dokter terbantu. Selalu ada hikmah di balik sebuah kesempitan. Itu tipikal Indonesia. Begitulah teman-teman. Sekarang saya kasih tahu, di bulan Maret itu masa pancaroba. Oh ya, iklan dulu. Hidup Pak Sandiaga Uno. Aparelnya saya pakai ini, Ultimate You. Saya timnya. Termasuk, ya saya termasuk timnya Pak Sandi ya. Wah, ini mantap nih, bajunya Pak Sandi nih. Mantap, Ultimate You. Bisa didapatkan di tanah air nanti. Jadi, yang saya bilang sekarang adalah di bulan Maret itu puncaknya infeksi-infeksi iklim tropis. DB, mencret, embonjrot, diare, tipes, terus gatal-gatal, influenza, radang tenggorokan, ditambah sekarang corona. Iki sing mumet doktere, karo perawate, karo analis PK, patologi klinik, patologi anatomi, farmakologi, apotek, mumet kabeh. Ngerti, bro?
Begitu semuanya. Jadi kalian paham. Terima kasih buat Pak Deddy Corbuzier. Anda mempunyai nyali untuk ngeblow up pasien tersebut. Mantap. Saya akui. Tapi itu baru satu yang blow up. Kalau semua blow up, bubar negara ini. Karena itu cuma fenomena gunung es. Bahwa sekarang tercermin bahwa Indonesia itu SOP-nya